Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, tentunya masih bersama dengan Ibtu Ines dan juga Kabagyan Infodok ROPI dan Divisi Humas Polri, Bapak Komar. Iya. Nah, Bapak, masih ada pertanyaan berikutnya. Jadi Bapak Kadif Humas Polri ini kan selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa menutupi hal buruk dari Polri, tetapi di sisi lain, kebaikan dari Polri juga harus diinformasikan seluas-luasnya. Dari pernyataan beliau ini, seperti apa langkah Bapak sebagai Kabagyan Infodok menanggapinya? Ya. Terima kasih Mbak Ines. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kadif itu memang benar. Setiap pemberitaan negatif ya itu tidak mungkin bisa ditutupi. Tapi bagaimana kita bisa mengungkit, bisa mengangkat berita-berita positif? Nah, ini kita sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa apapun yang dilakukan oleh anggota, saya bilang tadi yang saya sampaikan awal bahwa apapun yang dikerjakan oleh anggota, baik intern maupun ekstern, itu harus kita upload semua kegiatan mereka, ya, yang positif. Banyak kegiatan-kegiatan anggota yang positif yang perlu diupload. Contohnya salah satu, masyarakat mungkin memberikan atau memberikan tanahnya untuk dibangun masjid. Itu suatu kebanggaan bahwa itu menjadi berita positif yang bisa mengangkat citra Polri. Oh, ada masih anggota Polri yang mau menyumbangkan atau dananya atau tanahnya untuk masyarakat umum. Nah, di situ salah satu. Apabila kalau seluruh jajaran membuat berita positif, Ya. hitung saja, baik dari Polres, Polda, Satker, otomatis berita-berita negatif yang mungkin memang tidak bisa kita hilangkan, itu akan tertutup. Ini yang sudah sering saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan PPD saat Zoom, termasuk juga dengan Satker wilayah, termasuk Kabid Humas, baik saya Zoom, Japri, tolong sampaikan kepada seluruh anggota di lapangan untuk selalu mengupload, selalu membuat konten-konten, selalu membuat narasi-narasi yang positif terhadap kinerja, ya terhadap kinerja masing-masing satker terutama ya. Kalau itu sudah kita angkat, otomatis saya yakinlah berita negatif itu akan bisa kita tutupi. Apalagi ada berita positif yang cukup menggemparkan ya. Contohnya bagaimana heroiknya anggota Polri tengah bencana alam, di tengah-tengah bencana gunung meletus di situ. Di situ kita harus tampil, tapi dengan tampil kita dengan pakaian dinas. Itu lebih terlihat daripada eh, kita berpakaian sipil. Karena kalau kita lihat di media elektronik, televisi, itu yang dilihat pasti bajunya. Bukan dilihat dari orangnya, pasti bajunya. Oh, Pak Polisi lagi bantu-bantu. Oh, Pak Tentara TNI lagi bantu-bantu. Disitulah akan bisa mengangkat cita kita yang mungkin terpuruk ya, atau mungkin ada berita yang negatif yang muncul yang memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan institusi Polri, tapi bagaimana kita sendiri ya untuk mengangkat itu, atau kita juga bisa meminta narasi apa namanya testimoni-testimoni tokoh-tokoh masyarakat ya. Bagaimana sih kinerja Polri di lapangan? Itu saya sampaikan kepada seluruh Kabid Humas untuk selalu mengambil testimoni dari awal kegiatan sampai akhir seperti Pak Kadus sampaikan bahwa kita itu dalam pelaksana tugas kan mengawali, menyertai dan mengakhiri. Nah, seperti itu. Jadi apapun kegiatan-kegiatannya harus kita awali. Mungkin kita konsolidasi ke dalam dulu dalam kegiatan-kegiatan apa. Setelah itu kita menyertai kegiatan, kita buatkan dokumen, narasi, kita upload kan itu. Kalau kita bisa dekat dengan media sosial, dengan media cetak, itu lebih enak lagi. Pasti akan beritanya akan bagus. Ini yang perlu kita sampaikan terus mengingatkan kepada anggota di lapangan. Itu Mbak Ines. Baik, Pak. Kemudian Pak, ini jika mengacu pada Perkap nomor 6 tahun Iya, 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan iya. di lingkungan Polri, pada pasal 2 ini menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri adalah pengemban fungsi humas. Iya, Termasuk di dalamnya di pasal 5 adalah iya, anggota keluarganya. iya. Nah, kemudian seperti apa langkah dan juga strategi Bapak dalam mengimplementasikan Perkap tersebut? Ya. Kalau kita lihat bahwa perkap yang disampaikan itu sangat bagus, Mbak ya. Jadi bahwa kalau kita mau lihat fungsi utama, otomatis Polri, keluarga Polri, PNS, semuanya harus aktif. Iya. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan satu sosialisasi terus-menerus kepada keluarga, keluarga pada keluarga masing-masing, termasuk anggota. Jangan anget-anget teh ayam, ada orang bilang itu ya. Awalnya saja terus, tapi lama-lama hilang. Tapi kalau kita sudah punya dedikasi Polri yang tinggi, apalagi kita sudah membidangi kehumasan cukup lama, Iya. saya yakin ini akan terus kita lakukan. Sosialisasi kepada rekan-rekan, bukan saja kepada keluarga, tetapi kepada rekan-rekan keluarga juga, kepada teman-teman kita sampaikan bahwa kita adalah sekarang Humas adalah fungsi utama di dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Makanya situ ada Satgas Humas, Kasatgas Humas.
Nah, ini harus kita sampaikan sehingga masyarakat atau rekan-rekan kita dari satker lain itu tahu bahwa kita memang pengemban fungsi utama dan kita pun juga harus aktif gitu loh. Aktif memberikan pemberitaan yang diinginkan oleh Pak Kadif, ya, membuat konten-konten yang positif, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang mungkin bisa membantu kita di dalam mendukung tugas-tugas kehumasan Polri, sampai juga tugas-tugas Polri pada umumnya. Kalau ini kita tidak tindak lanjuti, saya yakin masyarakat tidak akan tahu Humas itu masih menjadi fungsi pendukung, Iya. ya seperti yang tahun-tahun lalu itu, pendukung hanya Satgas, Satgas pendukung. Nah, sekarang kalau sudah ini yang digembarkan oleh Pak Kadif, saya yakin seluruh rekan-rekan Kabid Humas, keluarga, teman, ya itu tetap akan memberikan edukasi terkait dengan tugas pokok fungsi utama ini. Mau adalah bisa menjaga diri ya Pak ya, minimal Mungkin sekali ya. bisa menjaga diri untuk tidak berbuat yang Iya, negatif. iya. Iya, itu. Oh, baik. Nah Pak, Polri ini kan belakangan ini seperti yang kita ketahui ya Pak ya, bahwa selalu menjadi sorotan akibat dari beberapa oknum Iya. yang dalam tanda kutip ini kan berulah. Iya. Nah, tentunya dari ulah si oknum ini akhirnya satu institusi ikut dibully Pak. Iya. Nah, langkah apa yang akan Bapak lakukan kaitannya dengan tugas Bapak Iya. sebagai Kabagyan Infodok? Iya. Terima kasih seperti apa yang sampaikan tadi yang pertama bahwa satu berita negatif Polri akan berdampak sangat luas di tengah masyarakat. Iya. Mau tidak mau kita harus ke dalam, ya ke dalam dulu kita ini konsultasi, konsolidasi terhadap apa yang menjadi topik yang akan dibahas. Kita ada beberapa biro di sini, Iya. ya. Kita koordinasikan dengan kabak-kabak yang ada di sini. Bagaimana kita bisa menekan, bagaimana kita menghilangkan berita negatif ini sehingga berita ini tidak terus muncul. Ya, itu ada kabak PA, ya, ada kabak DC yang mungkin bisa membantu kita di dalam media sosial untuk bisa menutup isu-isu itu, ya, sehingga kita memberikan informasi kepada masyarakat itu jelas nantinya apa sih yang harus kita lakukan. Dari hasil koordinasi kita dengan para kabak, ya, kita laporkan dengan biro kita, sama kar kita. Nah, tindakan-tindakan ini yang perlu kita ambil, ya, sebelum kita melakukan tindakan. Pak Kadif sudah membuat war room. War room itu cukup bagus, ya, cukup bagus untuk kita bisa memecahkan suatu isu-isu yang berkembang di suatu daerah, sehingga bisa menekan berita pemberitaan yang ada di daerah ataupun yang ada di pusat. Nah, disitulah war room itu adalah untuk ajang koordinasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana permasalahan yang menimpa Polri sehingga tidak mencuat menjadi pemberitaan yang terus-menerus berulang-ulang sehingga kayaknya tidak bisa berubah Polri ini, kan gitu. Nah, dengan adanya itu tugas kita yang Infodok itu adalah bagaimana berita-berita itu kita bisa minimalis ya dengan membuat narasi-narasi konten-konten yang positif. Ini yang perlu, makanya selalu koordinasi dengan para kabak yang ada di Biro Humas ini atau di Divisi Humas ini. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kerjasama yang baik di dalam lingkungan Divisi Humas, saya yakin ini akan berjalan sendiri dengan sendirinya. Susah untuk kita memutuskan suatu keputusan, ini bisa kita selesaikan atau tidak dengan cepat, kan begitu. Tapi kalau sudah ada koordinasi, ada kerjasama yang baik, ada saling mengisi satu sama lain antara antara biro, saya yakin negatif menjadi positif akan lebih bagus, lebih cepat. Gitu. Bapak bisa baca pikiran ya Pak ya. Soalnya pertanyaan selanjutnya itu Pak, terkait Iya. dengan war room Pak. Iya. Udah dijawab lah ya Pak ya. Baik, udah cukup menjawab juga karena pertanyaannya juga sama Pak. Langkah Iya. Bapak sebagai Kabagyan Infodok ketika bertugas di war room Iya. untuk mengorkestrasi penurunan citra negatif dan meningkatkan menjadi citra positif. Seperti apa langkah-langkahnya? Ya kalau kita sampaikan bahwa tadi kita sampaikan bahwa di war room itu adalah ajang koordinasi, ajang memecahkan suatu permasalahan bersama, ya. Kita tidak akan bisa memecahkan satu permasalahan dengan satu pikiran, tapi kalau pikiran itu banyak orang, saya yakin itu yang kita pecahkan. Nah, kalau kita selaku khususnya pakai info kan mentor ini, Iya. kita kan mentor. Jadi kita bisa melihat isu-isu apa sih yang sedang berkembang, ya. Nah, kita membuat agenda setting harian yang saya laporkan ke war room, ke Pak Kadif, itu tiap hari itu ada. Jadi kita melihat isu-isu yang ada di daerah, di media sosial, apa sih yang paling menonjol di situ? Di situlah kita akan membahas di war room itu. Contoh berapa Polda, ada kasus-kasus tertentu yang mungkin agak sulit untuk dipecahkan. Nah, di situ akan dibahas oleh yang piket war room. Nah, di situ mentor akan memberikan tanggapan, akan memberikan masukan. Yang harus kita lakukan, kita maksimalkan apa sih sebenarnya di war room itu, yaitu bagaimana kita bisa memecahkan kasus ini dengan baik,
bagaimana kita membuat narasinya nanti sehingga kasus ini terpendam. Nah, bagaimana kita mengungkit berita positif sehingga berita positif itu bisa mengungkit citra Polri kembali. Nah, di mana apa yang diharapkan Pak Kadif yaitu war room itu berfungsi dan nantinya war room ini akan kita kembangkan ke jajaran ya ke polda-polda. Jadi Polda itu akan melakukan hal yang sama begitu? Mungkin kalau seharusnya seperti itu. Jadi kita jangan ada war room Mabes saja, tapi ada war room Polda yang juga dengan Polres karena kan dia juga termasuk satker besar di Polda itu ya. Di Polda itu ada satker besar sehingga di situ ada Polres sehingga Polres juga bisa dipecah sebelum Polres dipecahkan di Polda. Nanti kita pecahkan yang ada di Polda. Ini juga saya sampaikan bahwa di Yaninfo juga demikian bahwa kita juga membuat agenda setting itu berasalkan dari situasi Harkam Timas kita. Iya. Kita juga melihat dari Kirka Intel kita yang ada di Mabes Polri. Mm-mm. Nah, sehingga dari Harkam Timas maupun dari Kirka Intel itulah kita bisa sampaikan masukan puding untuk dipecahkan di forum itu. Baik. Apakah langkah koordinasi dan juga kolaborasi yang dilakukan itu hanya sebatas pada satu humas saja? Atau seperti apa, Pak? Atau bisa memungkinkan untuk berkoordinasi dengan pihak lain? Bisa, Mbak. Di sini kita bisa koordinasi. Kalau saya sampaikan tadi bahwa koordinasi kan bukan saja dengan intern kita, tapi juga ekstern, satuan yang lain, ya, baik dengan TNI atau kementerian yang lain, apalagi dengan satker kita yang ada di wilayah. Kalau yang satker di wilayah kan kita sering Zoom, Iya. sering memberikan masukan. Tolong apa yang menjadi laporan yang diminta, tolong segera dilaporkan ke kita sehingga kita bisa menyampaikan ke pemohon, kepada masyarakat. Nah, tapi kalau mereka tidak memberikan tanggapan secepatnya, kita kan tetap harus meminta. Kita tidak tinggal diam. Kalau kita tinggal diam, itu akan hilang. Makanya kalau kita tidak bisa langsung bersurat kepada PPID-nya, ya kita langsung bersurat kepada pimpinannya. Karena ini kan permintaannya cepat. Iya. Masyarakat mintanya ingin cepat. Seperti apa kita sampaikan moto kita bahwa informasi yang cepat, tepat, dan biayanya ringan, itu yang harus kita lakukan sesuai dengan peraturan undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu yang diharapkan. Kita juga koordinasi dengan KIP. Setiap kegiatan kita koordinasi KIP. Makanya kemarin saya juga cukup bangga dengan Pak Kadif, karena dengan gayanya Pak Kadif, Bang, kita bisa harus dapat nomor informasi informatif gitu kan. Nah, kita berusaha untuk yang terbaik buat divisi humas ini, ya itulah kita mendapatkan hasil nomor 2. Itu kebanggaan saya walaupun baru nomor 2. Tapi ke depannya kita harus nomor 1. Ya, Iya. kita akan siapkan dengan baik apa yang diinginkan oleh Pak Kadif itu. Amin, mudah-mudahan ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, Pak, selama 11 bulan 23 hari Bapak menjabat sebagai Kapolri. Cukup lama juga ya. Cukup. Iya. Mau lebih lama lagi, Pak? Cukup kayaknya deh. Mudah-mudahan. Baik. Ini selama Bapak menjabat sebagai bagian infodok, apalagi dengan pengalaman Bapak yang malang melintang di dunia kehumasan, tentunya Bapak sudah memahami tugas dan fungsi ya Pak di bagian infodok. Nah, apakah dari tugas fungsi yang ada, adakah yang perlu ditambahkan untuk menghadapi tantangan dunia digital yang berkembang begitu pesat, Pak, menurut Bapak? Kalau di Yaninfodak ya mungkin nanti yang perlu kita kembangkan terkait dengan aplikasi, Mbak. Aplikasi-aplikasi ya yang mungkin lebih kekinian masalah digitalisasinya ya. Kalau kita lihat sekarang di eranya gadget ini, apa namanya sekarang anak muda ini? Gadget. Iya. Nah, kita harus bisa ngikutin mereka karena mereka juga menggunakan seperti itu. Nah, kalau kita hanya menggunakan dengan gaya lama kita, otomatis kita akan terkebelakang. Makanya perlu kita meningkatkan seperti apa yang saya sampaikan, kita akan meningkatkan dan menambah aplikasi-aplikasi yang ada di Yaninfodak, baik yang ada di Speed, ya, yang kemarin saya sampaikan bahwa di Speed itu kita juga nanti akan menambahkan itu yang AI-nya. AI-nya itu bagaimana kita membuat suatu narasi yang bisa disampaikan, dikembangkan, sehingga masyarakat jelas dan tahu. Jadi tidak asal tulisan saja. Itu kan ada semacam berapa persen sih kebenaran tulisan ini kan begitu, bisa menilai seperti itu. Nah, juga kita nanti akan mengembangkan juga di Media Hub di jajaran. Jadi kalau nanti memang ada anggaran untuk itu, ya ke depannya ya, mudah-mudahan ada anggaran belanja modal untuk Media Hub di jajaran, khususnya di Satker Polda. Itu sangat penting sekali, Mbak. Karena apa? Kalau hanya di Mabes saja, saya yakin Polda juga akan tertutup semua kegiatan-kegiatan mereka, harus ke Polda dulu, ke Polda. Sedangkan di Polda sendiri itu juga memiliki
media-media Iya. ya yang juga mereka harus memberikan informasi kepada media yang ada di sana. Mm-mm. Tapi kalau ini sudah terbentuk di sana, otomatis mereka akan bisa koordinasi. Kita tinggalkan narik saja. Tidak lagi kita akan menginput data dari sana, tapi kita sudah tinggal mengambil saja. Mm-mm. Begitu Mbak mungkin. Jadi rencana 2025 seperti itu ya Pak, rencana Mudah-mudahan strategis. ada belanja modalnya Mbak. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Untuk penambahan media hub maupun speed. Gitu. Amin. Nah kemudian Pak, apakah ada kendala yang dihadapi selama Bapak menjabat seperti mungkin bidang SDM kaitannya dengan kompetensi para personilnya, kemudian anggaran, aturan atau SOP, sarpras dan juga peralatan. Ya. Silakan. Kalau di Yaninfodak ya, di Yaninfo itu saya melihat dari sumber daya manusianya saja, saya sudah merasa mampu semua Mbak, karena mereka juga ada sarjana-sarjana komunikasi, sarjana sains ya, termasuk juga adik-adik kita Bintara itu juga sudah menguasai dan sudah dilatih kompetensinya, Iya. itu sudah cukup. Ya, artinya dari sumber daya manusia kita rasakan cukup. Heeh. Kalau dari sarana prasarana memang perlu ditambah Mbak, tetap itu. Kalau kita melihat sarana prasarana kendaraan, ya itu kan penting juga. Iya. Termasuk sarana ruangan. Kita kan mepet-mepet ini ruangannya. Memang apakah memang sengaja dibuat mepet biar agak panas sedikit atau apa gitu? Karena kalau Biar nggak kangen Pak. nah itu makanya. Jadi sarana prasarana ruangan itu cukup membantu Iya. kita. Ya mungkin mereka kalau ada ruangan mereka bisa mempunyai suatu ide yang bagus untuk menciptakan suatu narasi konten atau apa itu. Jadi bebas, tidak kumpul gitu kan. Heeh. Sama juga dengan kita bagaimanapun satu kalau ruangan bekerja, kita ngumpul, itu lebih banyak ceritanya. Dibanding mereka dikasih batas-batas itu. Kayak kami juga membangun di Sulawesi itu, Sulawesi Selatan. Dulu jadi satu itu ruangan. Oke. Jadi pada saat saya masuk mereka ngobrol. Tapi setelah saya masuk langsung saya sekat semua itu, saya bangun, saya sekat. Jadi masing-masing subdit ada ruangan, masing-masing anak buahnya ada ruangan. Jadi mereka tidak bisa lagi ngumpul seperti biasa. Jadi mereka punya dedikasi kerja yang tinggi. Kalau sudah ada ruangan, bisa istirahatnya nyaman, kan begitu. Nah terkait dengan masalah anggaran, itu dimanapun kita rasakan kurang. Ya. Kalau kita lihat dari DIPA yang ada, Iya. dengan kegiatan-kegiatan anggota yang cukup padat, saya kira sangat kurang. Berapa anggarannya Pak kalau untuk Yaninfo Pak? Total anggaran kita itu kalau diperkirakan 2 miliar lebih. Itu dianggap kurang. Tapi kalau memang ada penambahan, ya mudah-mudahan ada penambahan. Iya. Itu. Amin. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pimpinan Polri, bisa mengenai saran yang mungkin ke depan dapat menunjang kinerja untuk bagian yang Bapak pimpin. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin yang kami harapkan di Yaninfodak, ya, yang pertama yang kami harapkan tetap pengawasan dari pimpinan kepada bawahan tetap harus dilakukan sebagai sarana kontrol kita, sarana komunikasi kita, kedekatan kita dengan pimpinan. Itu yang pertama yang penting sekali. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama, kelengkapan-kelengkapan, kekurangan-kekurangan bisa dipenuhi, baik sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun masalah anggaran. Ya kan biasanya kan masalah itu yang paling urgent di mana-mana itu. Iya. Kalau ditanya masalah anggota bagaimana, siap kurang dan, nah, kan gitu. Tapi kalau yang kurang kita maksimalkan dengan baik, dengan maksimal kita gunakan, saya yakin kekurangan itu akan bisa tertutupi. Tapi kalau anggaran yang berkurang, nah ini yang susah. Otomatis kita harus berhadapan dengan pekerjaan yang lain. Ya, kita harus menghadap Pak Karu menghadap Pak Kadif, otomatis itu secara berjenjang akan berulang-ulang. Ya, karena tanpa anggaran kegiatan kita juga akan terganggu. Itu terkait dengan anggaran. Ya, kedepannya kami harapkan mudah-mudahan apa yang diinginkan anggota kami di Yaninfo bisa terpenuhi semuanya. Ya, seperti saya sampaikan. Amin, mudah-mudahan segera terrealisasi ya Pak ya. Mudah-mudahan di 2025 Iya, ya. mumpung masih awal tahun ya Masih Pak awal ya. tahun. Baik Pak, terima kasih untuk kebersamaannya di podcast Polri Presisi. Dan pemirsa, kita mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan Salah presisi. Kalau kita ke bagian Infodok itu adalah pengemban fungsi utama pelaksana daripada di bawah Biro PID. Sedangkan kita juga mempunyai subdit atau kasubag, itu ada dua, itu subag pulah dan subag sedia. Dimana kalau subag pulah itu, ya pulah Infodok itu dia menyiapkan, menyajikan data-data yang ada di
daerah-daerah atau yang ada di Satker Mabes Polri. Sudah itu dia juga menghimpun data-data, dia juga membuat menganalisa data-data tersebut. Sedangkan untuk yang ada di sedia itu melayani administrasi, baik di bidang pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat, tepat, harganya biayanya murah, serta mendistribusikan data-data yang diperolehnya kepada masyarakat. Kami sampaikan ke Pak Karo bahwa di 2025 ini kami akan mengembangkan Media Hub ya, menggunakan AI ya, di mana kita bisa membuat narasi yang lebih bagus ya. Kalau memang narasinya belum cukup, kita masukkan dalam AI itu akan bisa merubah narasi yang lebih sempurna ya. Di situ sudah saya sampaikan kepada vendornya yang terkait dengan Media Hub. Nah, ini bisa kita lihat narasi-narasi yang berkaitan dengan jurnalistik. Itu yang penting. Karena kita hanya membuat narasi-narasi biasa saja itu kan tidak umum ya, tidak untuk publik, tetapi kita akan membuat yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh masyarakat umum terkait dengan narasi-narasi itu. Ya, apapun kegiatan-kegiatan, termasuk juga dengan daerah ya. Di jajaran juga kami sudah sampaikan melalui media Zoom, para kabit humasnya dengan PID-nya untuk bisa membuat atau melakukan kegiatan-kegiatan membantu menarasikan kegiatan-kegiatan satkernya. Kalau kita lihat bahwa perkap yang disampaikan itu sangat bagus, Mbak ya. Jadi bahwa kalau kita mau lihat fungsi utama, otomatis Polri, keluarga Polri, PNS, semuanya harus aktif. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan satu sosialisasi terus-menerus kepada keluarga pada keluarga masing-masing, termasuk anggota. Jangan anget-anget teh ayam, ada orang bilang itu ya. Awalnya saja terus, tapi lama-lama hilang. Tapi kalau kita sudah punya dedikasi Polri yang tinggi, apalagi kita sudah membidangi kehumasan cukup lama, saya yakin ini akan terus kita lakukan. Sosialisasi kepada rekan-rekan, bukan saja kepada keluarga, tetapi kepada rekan-rekan keluarga juga, kepada teman-teman kita sampaikan bahwa kita adalah sekarang humas adalah fungsi utama di dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Makanya situ ada Satgas Humas, Kasatgas Humas. Nah, ini harus kita sampaikan sehingga masyarakat atau rekan-rekan kita dari satker lain itu tahu bahwa kita memang pengemban fungsi utama dan kita pun juga harus aktif gitu loh. Aktif memberikan pemberitaan yang diinginkan oleh Pak Kadif, ya, membuat konten-konten yang positif, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang mungkin bisa membantu kita di dalam mendukung tugas-tugas kehumasan Polri, sampai juga tugas-tugas Polri pada umumnya. Kalau ini kita tidak lanjuti, saya yakin masyarakat tidak akan tahu. Humas itu masih menjadi fungsi pendukung, ya seperti yang tahun-tahun lalu itu pendukung hanya Satgas pendukung. Nah sekarang kalau sudah ini yang digembarkan oleh Pak Kadif, saya yakin seluruh rekan-rekan Kabid Humas, keluarga, teman, ya itu tetap akan memberikan edukasi terkait dengan tugas pokok fungsi utama ini.